orang ini harus diterapi dia. Ini lebih bahaya daripada Dajjal, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, ulama Sunni mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam bersama ibunya. Yang lucu kemudian adalah dia mengutip dari tulisan Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi, kalau nggak salah ya, Az-Zarqi. Nah, imam ini, kalau kita berbicara mengenai sejarah, dia lahir di abad ketiga Hijriah. Artinya bahwa temuannya yang kemudian dijadikan sebagai acuan pemikiran dari sang ulama ini, ulama Sayur Lontong ini, dia katakan bahwa Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi ini itu memiliki sebuah kitab yang kemudian dia sebut dengan kitab Akhbar Makkah. Jadi dia membaca informasi di dalam sebuah kitab Akhbar Makkah, karya Imam Abu Al-Wahid Muhammad Al-Zarqi. Nah, yang lucu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat bahwa penulis atau pengarang kitab yang dibaca oleh ulama SU ini, itu diperkirakan dia hidup di tahun 840-an Masehi, ya. Artinya jika pemberitaan yang diterangkan tentang apa yang kemudian menjadi materi yang dijajakan oleh ulama SU ini, maka yang menulis lebih dahulu itu adalah Imam Bukhari. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari yang hidup di abad kedua. Apakah beliau ada menuliskan berita seperti ini? Apakah di kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim ada menceritakan hal seperti ini? Ataukah ada hadis sahih yang menerangkan cerita dan fitnahan murahan seperti ini? Tentu tidak ada. Ya, sesungguhnya dia semakin jauh dari Allah. Kalau kemudian ungkapan yang dinyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam, maka bukan hari ini gempar. Dari sejak Islam itu didirikan itu sudah ada pemberitaannya. Coba teman-teman sekalian, kalau yang biasa cari di YouTube ya, coba Anda lihat bagaimana kemudian kondisi atau situasi di dalam Ka'bah. Anda jangan marah ya, bahwa konsultan wahyunya Kanjeng Nabi adalah pendeta. Nanti boleh. Nusiraan aja. Nah, ini tidak ada yang bantah. Karena di kitab Khulasatul Nurul Yakinnya ada. Di mata pelajaran sejarah, di madrasah-madrasah ada. Betul nggak? Tetapi Nabi Muhammad melarang menghapus gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Di sejarah yang kamu baca di madrasah nggak ada, adanya di buku yang lain. Saya serta begitu dikiranya ngarang. Ngaco, masa kita ngarang? Masa saya ngarang sejarah Nabi? Saya bertanggung jawab, ada kitabnya, banyak puluhan kitabnya, kamu tidak baca. Ada 4 kitab yang saya kirim ke MUI, ke Sekjen MUI, yang isinya menceritakan Nabi melarang gambar Siti Maryam yang sedang mengemban Nabi Isa. Yang lain silakan dihapus, ini jangan. Saya kirim 4 saja, sebenarnya puluhan, banyak sekali. Berarti mereka kaget, dasar apa? Durung pernah maca kitabnya. Padahal mah kitabnya itu ada di rumah mereka tuh. Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari itu ada di belakang mereka ketika berceramah ber-YouTube nih. Lemari kan isinya kitab-kitab ya. Itu ada. Iya, Tarikh Islam Ibnu Hisham ada. Ya, Akhbaru Makkah itu ada kitabnya. Fathul Bari ada. Sepribe.
Masa kita ngarang? Bukan, bapak-bapak masuk akal ya saya ngarang sejarah. Kan ada referensinya. Bulan nega aja keburu-buru nuduh uang ko takona dingin. Maraknya dingin. Ya kan? Mana kitabnya kan gitu nih, kitabnya ada, masa saya ngarang. Oke. Kemudian Nabi Muhammad ingin menyelamatkan sahabatnya dari penindasan, intimidasi suku Quraisy kepada sahabat Kanjeng Nabi yang masuk Islam. Dihijrahkan kan? Kemana hijrahnya? Ke negara Nasrani kan? Betul nggak? Dihormatin nggak? Lalu di mana salahnya? Kamu kok benci banget sama Kristen? Dasarnya apa sih? Jangan diadu domba, dan udah kita hormat, saya menghormati aja. Kita negara Pancasila, menghormati semua agama. Selesai, kok susah banget sih? Itu yang saya tanyakan. Jadi itu hanya kembang-kembang yang intinya mah jawab dulu. Apakah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik kita harus membenci semua agama dan menjelek-jelekan agama yang lain? Apa itu syaratnya ada? Ya iya sudah mas, lakum dinukum, ya harus kita aja sih. Betul? Ya iya kan begitu dari persoalannya. Apa sih sulitnya menghormati orang? Ya kan? Begini, saya ingin mengatakan, Anda yakin dan memastikan masuk surga, mangga silakan. Anda yakin, Anda memastikan saya pasti masuk surga karena agama saya agama Islam. Silakan Anda yakin, tapi tolong jangan memastikan orang lain masuk neraka. Betul? Iya. Surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.